إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Uqudul Lujain yang menerangkan masalah rumah tangga, hak-hak dan kewajiban suami istri khususnya, yang mana malam hari ini masih membahas daripada isi daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Ini terbagi menjadi 4 fasal. Fasal yang pertama kemarin telah dijelaskan menerangkan masalah hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Fasal yang kedua adalah hak-hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Dan kita menerangkan di fasal yang ketiga, al-faslu tsalits fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha. Fasal yang ketiga nanti akan menjelaskan tentang keutamaan sholatnya perempuan itu di rumahnya. Wa fi annaha, dan di dalam sesungguhnya perempuan, ay sholatal mar'ati, sholatnya perempuan, fi baitiha, di rumahnya, afdalu, ini hukumnya lebih utama, lebih afdal, min sholatiha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada sholatnya perempuan tadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada pemahaman yang salah oleh perempuan-perempuan zaman sekarang yang lebih meramaikan tempat-tempat sholat yang di situ bercampur antara laki-laki seperti di masjid, di musola. Maka ini tidak sesuai dengan yang diterangkan di dalam kitab-kitab syariat para ulama. Bahkan dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha, paling dekatnya seorang perempuan di pandangan Tuhannya apabila idza kanat fi qa'ri baitiha, apabila dia perempuan ini sholat di dalam rumahnya. Justru yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perempuan ini sholat di rumah daripada dia ke masjid jika memang timbul fitnah. Wa inna sholataha fi sahni dariha, dan sesungguhnya sholatnya seorang perempuan di teras rumahnya, afdalu min sholatiha fil masjid, ini lebih afdol
daripada sholatnya perempuan itu di masjid. Ini yang menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita salah memahami, menganggap kalau di masjid itu baik. Di sini ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki memang yang paling afdol di masjid, karena aman daripada fitnah dan juga menjadi bentuk syiar agama Islam. Adapun perempuan ini lebih afdol, lebih utama di dalam rumah. Bahkan di teras rumah itu lebih afdol daripada di masjid. Wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha. Dan sholatnya seorang perempuan di dalam rumahnya, artinya misalkan di ruang depan atau di ruang tengah, itu afdalu, lebih afdal daripada sholatnya seorang perempuan fi sahni dariha, di teras rumahnya. Kalau di teras rumah mungkin masih terlihat sama orang lain, maka lebih afdal masuk ke dalam rumahnya. Wa salataha fi mukhda'iha, dan salatnya seorang perempuan di dalam kamarnya. Mukhda' itu adalah tempat yang ada di dalam rumah, yaitu ruangan-ruangan, kamar-kamar. Itu afdalu min salatiha, lebih afdal daripada salatnya perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya, di lokasi-lokasi yang terbuka seperti di ruang tengah, di ruang tamu. Ini lebih afdal di dalam kamar. Mengapa seperti ini? Disebutkan wal mukhda bidhammil mim baitun fi baitin. Mukhda itu definisinya adalah ruangan di dalam rumah, yaitu kamar-kamar. Wadzalika lisatri, ini untuk lebih menutup seorang perempuan daripada pandangan laki-laki lain. Kalau di teras memang terlihat, kalau di dalam ruang tamu atau ruang tengah mungkin masih kurang aman juga. Kalau ada tamu tiba-tiba masuk, dia terlihat. Maka yang paling aman menjaga daripada sholatnya perempuan ini adalah di dalam kamarnya. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terbalik memahami daripada syariatnya seorang perempuan disamakan dengan syariatnya laki-laki, berbeda. Ini diterangkan nanti secara detail di pasal ketiga. Ini hanya sebatasnya saja pembukaan. Al-faslur rabi'u, fasal yang keempat, fi bayani hurmatin nadhari rajuli, di dalam menjelaskan keharaman memandangnya laki-laki ilan nisa'il ajnabiyat, kepada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Wal aks, dan juga sebaliknya, haramnya perempuan memandang laki-laki yang bukan mahram. Nah, di sini bukan berarti kalau yang memandang itu laki-laki kepada perempuan dosa, tapi perempuan memandang laki-laki tidak dosa, bukan. Kebalikannya juga sama, jika laki-laki memandang perempuan ini dosa, perempuan memandang laki-laki juga dosa. Ini nanti dijelaskan detail di bab yang keempat, pasal keempat. Maksudnya di sini nadharuhunna ilaihi, memandangnya seorang perempuan kepada laki-laki hukumnya juga haram. Fama yahrumu ru'yatuhu 'ala rajuli, maka apa-apa yang haram dipandangnya oleh seorang laki-laki, yahrumu ru'yatuhu, haram juga memandangnya laki-laki 'alal mar'ati minhu, daripada perempuan, dari mana. Artinya
sama-sama laki-laki memandang perempuan haram, perempuan memandang laki-laki juga haram. Wal murahik, murahik ini istilah bahasa Arab untuk anak yang menjelang masa balik, masa puber bahasa kita. Menjelang masa balik ini disebut murahik. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya tifil, tiflun ini bayi bawah 3 tahun. Ada sobi, sobi ini kira-kira balita bawah 5 tahun. Ada soghir, nah ini ada tamyiz, ada yang usia 7 tahun disebut tamyiz. Nah menjelang balik ini disebut murahik, ini istilah bahasa Arab. Bagaimana kalau anak ini menjelang balik? Boleh apa tidak melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki? Fi dzalika, dalam hal itu, karrajuli, hukumnya seperti laki-laki. Fayalzamu waliyuhu, maka wajib bagi walinya man'uhu, melarang laki-laki yang menjelang balik tadi, pubertas, minan nadhari, daripada memandang, ilal ajnabiyati, kepada perempuan yang bukan mahramnya. Wa yalzamuha, dan wajib juga bagi perempuan yang menjelang balik atau murahik tadi, al-ihtijabu, menghijab dirinya, melindungi dari pandangan, minhu, daripada laki-laki. Artinya kalau ada perempuan yang sudah dewasa, kemudian di situ ada anak-anak yang menjelang balik, usia SD kelas 6, SD kelas 5. Nah, ini hukumnya sudah tidak boleh saling melihat, ya. Kalau ketemu dengan anak-anak usia seperti itu, dia harus menghijab. Perempuan tersebut harus menghijab dirinya. Jangan beralasan, lo itu kan belum balik, berarti belum wajib kita untuk menghijab diri, kata perempuan ini. Ini aturannya yang diterangkan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ini, Imam Nawawi Banten. Ini hukumnya wajib bagi perempuan untuk menghijab dirinya daripada dilihat anak-anak yang menjelang balik ini. Ya, wakal mar'ati, begitu juga seperti perempuan, fi dzalikal amrad, hukumnya dalam hal ini al-amrad. Al-amrad ini istilah bagi anak laki-laki yang baru balik, ya, yang dia masih baru mulai tumbuh kumis, baru mulai tumbuh jenggot, masih tipis. Nah, al-jamilul wajhi, yang tampan wajahnya. Ya, kalau kita melihat di daerah luar negeri, wajah yang seperti itu hampir mendekati wajah perempuan. Apalagi kalau dia pakai kerudung. Kalau kita mungkin jarang pakai, tapi kalau di Arab itu laki-laki perempuan, laki-laki biasanya pakai kerudung putih, ya seperti itu. Maka kelihatannya kalau dia tidak memakai pakaian khas laki-laki, kelihatannya seperti perempuan wajahnya ini. Dan ini juga banyak daripada zaman sekarang yang pelecehan terhadap anak laki-laki yang usia-usia seperti ini dalam sesama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena asumsi orang melihat seperti itu, kadang-kadang terbayang seperti perempuan wajahnya. Bagaimana seperti ini? Hukumnya juga sama. Dia tidak boleh menampakkan diri ketika sudah usia seperti itu, seperti perempuan hukumnya. Kadza fin nihayah, ini disebutkan hukumnya dalam kitab Nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri, karangan Syekh Muhammad
Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fihi, dan di dalam apa-apa yang terjadi di dalam masalah memandang ini, minaz zajri, daripada larangan, ancaman, ay al-man'i minal kitabi wal ahadits, dasarnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Jadi pengharaman ini, pelarangan ini bukan dari logika, cuman ini dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis. Kalau kita ingin membahasnya nanti di bab yang keempat akan detail dibahas ini. Ya, makanya kita akan step by step, satu fasal demi fasal akan kita terangkan secara detail masalah-masalah yang ada di kitab Uqudul Lijan ini. Wa yahrumu, dan haram ala rajuli, bagi laki-laki, walau majbunan, walaupun majbun itu artinya terputus kemaluannya, wa hissiyan, atau yang hissi itu terkebiri bahasanya, ada cuman tidak berfungsi normal, terkebiri. Ini ada di adatnya orang-orang pada kerajaan Cina. Nah, ini untuk melayani daripada putri-putri atau permaisuri, ada laki-laki yang dikebiri untuk melayani masalah pribadi di kerajaan. Nah, sehingga dia tidak akan melakukan perzinahan karena tidak berfungsi. Nah, ini tetap dalam masalah melihat ada hukumnya nanti. Wa aninan, ataupun orang yang impoten, dia tidak bisa berhubungan badan. Wa mukhannasan, atau dia ini bahasanya ke arah wanita, bahasa kita waria. Nah, cuman bukan waria yang dibuat-buat. Ini memang asli dari lahir, dia memang perbuatannya seolah perempuan, dari cara berjalannya, dari omongannya, seperti perempuan yang lemah, yang gemulai. Nah, ini ada laki-laki yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti itu, ya. Itu termasuk ujian dari Allah. Kalau dia sabar, insya Allah tetap dalam keadaan laki-laki. Cuman kalau dia tidak sabar, terpengaruh pergaulan, nah ini yang banyak menjadi waria, dan itu hukumnya haram. Termasuk itu adalah kaum Lut, kaum yang berhubungan sesama jenis. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahimman, atau seorang laki-laki yang sudah sangat tua, usia 90 tahun misalkan, tidak mungkin dia akan bisa berhubungan dengan seorang perempuan. Nah, walaupun seperti itu, bagaimana jika ada perempuan menampakkan badan dirinya kepada laki-laki yang jenis seperti itu? Nadharahu ila ajnabiyatin mustaha, ini juga haram. Apa? Memandangnya laki-laki tersebut ila ajnabiyatin, kepada perempuan yang bukan mahram, mustahatin, yang masih bisa disyahwati, perempuan yang masih muda, yang sekiranya secara umum ini disyahwati. Beda kalau perempuan tua atau tidak syahwat melihatnya. Hatta ila wajhiha wa kaffaiha. Di sini Imam Nawawi Banten dengan mazhab Syafi'inya menyatakan hatta, sehingga ila wajhiha, haramnya memandang kepada wajah perempuan tadi, wa kaffaiha, dan juga tapak tangan perempuan tersebut. Dhahran wa batnan, yang luarnya tapak tangan dan juga dalamnya tapak tangan. Ini sangat keras. Wahwal muftabihi, ini yang difatwahkan di dalam madhab Imam Syafi'i.
Nah, ini yang berbicara adalah Syekh Nawawi Banten. Ini orang Indonesia asli, dan beliau menyatakan wajah dan tapak tangan perempuan ini adalah haram dilihat. Apalagi dengan laki-laki normal seperti kita. Laki-laki yang sudah impoten saja hukumnya haram melihat semacam itu. Ya, karena haram ini hukumnya secara umum, melihat itu haram. Ya. Adapun nanti pembagian masalah dia impoten, tidak sampai terjadi hal-hal yang lain, itu beda lagi. Tapi hukum memandangnya saja, memandang ini tidak dibedakan. Yang penting dia laki-laki, apapun keadaannya, hukumnya haram memandang perempuan. Hukum sebaliknya berarti perempuan juga haram menampakkan wajah, ini menurut Imam Nawawi Banten, dan tangan kepada laki-laki walaupun dia itu sudah sangat tua misalkan, atau sudah impoten. Ini hukumnya haram menurut Imam Nawawi Banten yang bermadhab Imam Syafi'i dalam hukum-hukum fikihnya. Lakin tetapi di sini ada khilaf. Lakin tetapi khilaf ini ada perbedaan pendapat dalam ulama-ulama ahli fikih. Nukila dinukil anil aksarin, hukum dari banyak ulama juga, halun nadhari ila dzalik, halalnya memandang kepada wajah dan tangan, tapak tangan laki perempuan yang bukan mahram. Jadi ini ada khilaf. Cuman mazhab Syafi'i yang dianut oleh Imam Nawawi Banten ini menyatakan haram memandang wajah dan tapak tangan. Begitu pula sebaliknya, perempuan menampakkan wajah dan tapak tangannya kepada laki-laki yang bukan haram, yang bukan mahram, ini hukumnya haram. Ya, ini jelas tidak ada takwil di sini, sudah hukumnya sangat jelas. Amman nadharu rajuli ila zaujatihi, ini masalah yang berbeda. Tadi memandang kepada yang bukan mahram. Sekarang adapun memandangnya seorang laki-laki ila zaujatihi, kepada istrinya, wa amatihi, dan budak perempuannya, fi hali hayatin, fi hali hayati kullin minhuma, dalam keadaan hidupnya setiap daripada keduanya ini, fajaizun, hukumnya adalah jaiz, hukumnya boleh. Memandangnya seorang suami kepada istri ini boleh, ya, keseluruhan, walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i, walaupun disertai adanya penghalang bagi suami minal istimta'i, untuk bersenang-senang, qaribaz zawali, de waktu dekatnya masa hilangnya haid, ka haidin warohnin, seperti hukum haid dan hukum gadai. Nah, maksudnya di sini kalau suami memandang kepada istri, hukumnya halal semuanya, walaupun itu dalam keadaan istrinya hampir suci dari haid. Nah, kalau belum suci sama sekali dan belum mandi besar, seorang suami dilarang untuk berhubungan dengan istrinya. Kalau sekedar memandang, ya misalkan hanya untuk melihat, ini hukumnya boleh kalau sudah hampir-hampir waktunya suci dari si istrinya tadi itu. Atau kalau budak ini perempuan kafir yang menjadi tawanan perang bagi umat Islam, ini hukumnya menjadi budak. Budak ini hukumnya seperti barang, bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan,
bisa diwaris. Cuman kalau budak ini biasanya menjadi bukan barang warisan tapi walak bahasanya. Kalau untuk barang jaminan, budak perempuan ini boleh dijaminkan. Misalkan ada majikan yang berhutang, saya hutang uangnya 1 juta, jaminannya adalah budak perempuan saya dalam waktu 1 bulan. Ya. Kalau menjelang 1 bulan si majikan tadi melihat kepada budaknya, masih ada apa tidak budak perempuan saya? Nah, ini hukumnya boleh, karena ini adalah sah bagi si majikan untuk memandang kepada budaknya. Lakin tetapi yukrahu, dimakruhkan, nadharul farji, memandang kepada kemaluan farji. Ya, makruh. Makruh ini dilakukan tidak dosa, cuman kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kalau niatnya memang melaksanakan meninggalkan makruh. Ya. Misalkan seorang suami melihat kepada farj kemaluannya istri, ini hukumnya makruh, tidak haram, cuman lebih baik tidak melihat. Ya. Atau sebaliknya, hatta min nafsihi, sehingga memandang kepada kemaluan sendiri ini hukumnya makruh bila hajatin, jika tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, semisal buang air, istinja, atau ada untuk cek sudah suci atau belum daripada haid, ini hukumnya tidak makruh, hukumnya menjadi mubah saja. Cuman kalau tidak ada keperluan, hanya sekedar melihat, ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ini pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Bi khilafil mani'il bati'iz zawal, berbeda hukumnya dengan kalau ada penghalang yang masih lama hilangnya penghalang tersebut. Ya, kalau tadi melihat perempuan istri yang menjelang masa suci, ini hukumnya boleh, jaiz, tidak masalah. Cuman jika baru saja dia haid, kita melihat, nah ini hukumnya beda lagi. Ka'an i'taddatiz zaujatu an syubhah, seperti ketika iddahnya seorang istri daripada terjadinya hubungan syubhat. Nanti saya terangkan hubungan syubhat itu bagaimana. Kalau perempuan melakukan hubungan syubhat, ini harus menjalani iddah. Fayahrumun nadharu, maka hukumnya haram memandangnya suami ila ma baina surratiha wa rubbatiha, kepada area antara pusar dan lututnya istri, duna ghairihi, selain dia, kal maharimi wal amatil muzawwajati, seperti mahram atau budak-budak yang dia nikahi. Nah, ini maksudnya, na'udzubillah, jika ada perempuan atau istri melakukan hubungan syubhat. Syubhat ini tidak halal dan juga tidak haram. Kalau yang halal seperti hubungan istri dengan suaminya, halal, jelas itu. Kalau yang haram seperti na'udzubillah berzina, ini haram jelas. Kalau yang syubhat tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Misalnya ada 2 pasang suami istri yang saling bersaudara, kemudian satu di kamar, yang satu pasangan di kamar sebelahnya. 2 suami istri yang mungkin si istrinya ini kakak adik misalkan, atau kembar lah, bahasanya kembar.
maka atau yang laki-lakinya kembar sedangkan perempuannya beda. Ketika misalkan ini terjadi kesalahan masuk ke kamar, kesalahan masuk ke kamar karena dia nggak terlalu jeli melihat siapa ini laki-laki ini, dianggap itu suaminya. Dan si suami karena tidak kenal dengan istrinya, misalkan dia menikah tanpa melihat atau mungkin hanya langsung akad nikah, dianggap ini yang diakad dengan wali tadi, maka berhubungan. Nah, ini hukumnya halal apa haram ini? Misalkan namanya si A perempuannya dan B, si laki-lakinya C dan D. C dan D ini kembar misalkan, dan tidak pernah melihat kepada si istrinya. Kemudian si A sudah akad dengan C misalkan, yang B akad dengan D. Nah, ketika datang ke kamar berbeda, si D ini masuk ke kamarnya A. Bagaimana ini hukumnya? Perhubungan ini halal apa haram kira-kira? Kalau dikatakan halal, itu bukan istrinya. Kalau dikatakan haram karena tidak sengaja, ini hukumnya kalau tidak sengaja kan berarti. Nah, di sini hukumnya tidak dosa karena memang tidak sengaja. Cuman harus iddah untuk melihat apakah dari hubungan yang tidak halal murni ini ada benih-benih anak. Nah, ini diiddahnya sampai 3 kali masa suci. Kalau masa suci pertama dia haid, ditunggu lagi. Kalau sampai 2 kali masa suci masih ditunggu. Kalau sudah 3 kali dia suci dari haid, ini meyakinkan bahwa di rahimnya perempuan ini tidak ada benih yang tumbuh dari hasil hubungan yang tidak halal murni tadi, juga tidak haram karena tidak sengaja. Maka setelah itu baru boleh si C ini berhubungan dengan istrinya. Selama belum selesai masa iddah, ini suami yang sudah sah ini dilarang untuk mencampur di rahimnya istrinya. Artinya dilarang untuk berhubungan. Kalau mencampur, nah ini jadi kacau. Anak ini kalau misalkan terjadi hamil, anak ini nasabnya ke siapa nanti ini? Nah, makanya kalau tidak dicampur, jelas jika terjadi hamil, ini anaknya ikutnya ke si D misalkan tadi. Nah, kalau dicampur, nah ini jadi kesalahpahaman. Anak ini ikut nasabnya ke siapa? Nah, makanya ketika ada hubungan yang syubhat, ini perempuan itu harus menjalani masa iddah walaupun tidak bercerai, untuk memastikan dari rahimnya ini tumbuh seorang anak atau tidak. Dan kalaupun tumbuh anak, untuk menjelaskan arah nasab ke bapaknya ini ke siapa, begitu. Ya, ini selama masa iddah, si suami yang sah dilarang melihat kepada kemaluan, kemaluan istrinya, karena ini akan menimbulkan syahwat dan bisa tidak kuat untuk menjalani masa iddah. Maka dalam hukum fikih ini memang harus kita pahami betul agar tidak ada kerancuan yang menyebabkan hukumnya menjadi tidak jelas dan arahnya nanti amburadul, kacau. Aman nadharu li ajlin nikah. Nah, ini bagi kita yang mau nikah, bagaimana hukum memandang kepada perempuan? Aman nadharu li ajlin nikah, adapun memandang karena tujuan menikah. Nah, niatnya memang menikah. Ini bahasa kerennya sekarang adalah ta'aruf. Nah, ini salah kaprah kadang-kadang. Ta'aruf itu
hanya diperbolehkan memandang saja, tidak ada chatting, tidak ada jalan bareng, makan bareng, itu tidak ada dalam aturan Islam. Aman nadharu li ajli nikah fayajuzu, hukumnya boleh ilal wajhi wal kaffaini faqat, hanya kepada wajah dan kedua tapak tangan saja, minal hurrah, daripada perempuan merdeka. Nah, yang boleh itu ketika ta'aruf itu hanya memandang wajahnya perempuan dengan kita niat akan menikah nanti kalau setuju cocok dengan perempuan ini, dan juga tapak tangannya saja sudah, tanpa ada komunikasi yang lebih dari itu. Tidak ada komunikasi, tidak usah jalan bareng, makan bareng, pertemuan dengan keluarga besar dan semuanya. Ini hukumnya adalah dilarang dalam syariat Islam. Nah, itu hukum yang adat yang dibuat sendiri-sendiri oleh orang-orang yang di sekitar daerah masing-masing. Wa ila ma'ada ma baina surrah wa rukbah minal amat, kalau kepada budak yang mau dinikah, ini kepada selain antara pusar dan lutut, dia boleh memandang leher, boleh memandang kaki. Cuman kalau antara pusar lutut ini kalau mau nikah dengan budak hukumnya dilarang, karena itu sudah termasuk area yang sangat pribadi, maka dilarang. Nah, ini masalah memandang untuk tujuan menikah. Cuman kalau hanya sekedar ingin tahu saja, hukumnya dilarang. Saya hanya ingin kenal dengan dia, ingin tahu saja, ini tidak boleh dalam Islam. Ya, berarti tidak halal memandang untuk selain tujuan menikah. Nah, di sini nanti ada juga diperbolehkan memandang dengan tujuan selain nikah, apa saja. Nah, ini wa yajuzun nadharu ilal ajnabiyati, boleh seorang laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram fil wajhi faqat, hanya di dalam wajah, artinya hanya boleh memandang wajah, lisyahadati, untuk persaksian, wal muamalati, dan untuk bermuamalah transaksi keuangan misalkan. Ya, kalau persaksian misalkan kita kehilangan sesuatu, kemudian ada seorang perempuan yang waktu itu melihat ada orang mengambil dari kita, tapi perempuan tadi pakai cadar misalnya. Nah, nanti di persidangan wajib dibuka. Jangan-jangan yang pakai cadar di saksi yang di lokasi dengan yang didatangkan di persidangan berbeda, karena tidak bisa dilihat kalau semuanya pakai cadar. Maka boleh dilihat oleh hakim ini untuk memastikan orangnya sama, saksi di tempat kejadian dengan saksi yang didatangkan di persidangan. Ini hukumnya hanya boleh memandang wajah. Atau untuk muamalah, misalkan kita mau beli kepada toko di Arab misalkan, atau di sini beli HP yang jual pakai cadar misalkan. Nah, kalau kita nanti ada barang ini cacatnya bagaimana? Saya mengembalikan ke siapa? Kalau kita tidak tahu wajahnya nanti salah nanti. Maka diperbolehkan memandang, saya mau lihat untuk kalau memang ada nanti barang ini cacat, saya bisa kembalikan ke sampean lagi karena saya sudah tahu. Itu boleh untuk memandang wajah saja, karena kadang-kadang kalau dia nulis nama ini bisa bohong. Kalau dia menyebutkan apapun bisa, tapi kalau wajah ini tidak bisa bohong. Makanya dalam persaksian atau muamalah boleh memandang wajah. Ini hukumnya boleh, bukan lebih baik ya.
Kalau lebih baik ya nggak usah memandang kalau tidak ada kepentingan. Wa ilal amati, kepada budak perempuan, inda syira'iha, ketika mau membeli budak tersebut, fima adal aurat min dhahiril badan, di selain auratnya budak itu antara pusar dan lutut pada badan yang zahir. Ini kalau ada perbudakan, tapi sekarang tidak ada. Kalaupun ada perbudakan, ada yang mau beli budak, boleh memandang tangannya, karena dia untuk bekerja. Ini kira-kira kalau tangannya ada yang cacat, kerjaannya nanti sempurna apa tidak kira-kira? Atau memandang yang lainnya. Ini boleh bagi seorang yang mau membeli budak memandang, tapi tidak antara baik surah, pusar dan lutut. Juga wa yajuzun nadharu, diperbolehkan memandang, ilal ajnabiyati, kepada perempuan yang bukan mahram, wa massuha, bahkan menyentuhnya juga boleh, lil mudawati, tapi untuk tujuan pengobatan, tujuannya untuk berobat atau mengobati, seperti dokter, atau harus misalkan bekam dan sebagainya. Ini hukumnya boleh memandang ke area mana, fil mawadi'i, di daerah-daerah allati yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan untuk masalah pengobatan ini, walau farjan, walaupun ke daerah, mohon maaf, kemaluan ya. Jadi kalau ada perempuan sakit misalkan perlu dikasih infus, boleh itu dibuka tangannya untuk dipasang infus. Atau dia misalkan sakit gigi, perlu dicabut giginya, boleh dibuka bagian itu yang diperlukan oleh dokter. Tapi kalau tidak diperlukan, misalkan yang sakit giginya dibuka sampai rambut-rambutnya, ini haram, karena gigi itu mungkin yang dibuka hanya wajahnya saja. Atau kalau dia yang sakit ini misalkan kakinya, karena ada luka semacam harus dijahit, tidak boleh dibuka seluruhnya. Nah, ini hanya yang dibutuhkan saja. Ini yang hanya diperbolehkan. Walaupun kepada kemaluan, misalkan dia harus melahirkan, otomatis tidak mungkin ditutup, ya boleh membuka itu hanya sekedar untuk melahirkan saja. Selesai melahirkan harus segera auratnya ditutup kembali, tidak boleh tanpa ada keperluan membuka bagian-bagian yang tidak dibutuhkan dalam pengobatan tersebut. Nah, ini yang pertama, di daerah yang dibutuhkan. Ada syarat berikutnya, bisyarti, dengan syarat khuduri man yamna'ul khalwat min mahramin wa nahwi, hadirnya orang-orang seperti suami, saudara laki-laki, anak laki-laki yang bisa mencegah daripada berduaan saja dengan dokter yang laki-laki atau perawat laki-laki, min mahramin, daripada orang yang mahram dengan perempuan itu, atau yang semisalnya sama-sama perempuannya. Maka harus ada yang mendampingi ketika masuk ke kamar dokter atau kamar bedah misalkan, harus ada seorang yang masih mahram dengan dia, entah itu suami, entah itu anak laki-laki, atau yang masih sejenis dengan perempuan itu, ada perempuan lain walaupun itu perawat, sehingga menghalangi daripada berduaan saja dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, walaupun dia itu dokter misalkan,
itu tetap punya syahwat apa tidak dokter itu? Punya. Ya sama, namanya laki-laki, kalau ada perempuan pasti syahwat secara normal. Seperti kucing ada ikan asin, ya. Makanya harus ada pendamping supaya dikatakan halal. Kalau masuk ke ruang dokter berduaan saja hukumnya haram, tidak boleh. Dan seorang dokter itu harusnya memberikan hak bagi kliennya, pasiennya untuk didampingi oleh mahram. Nah, karena ini termasuk haknya pasien, tidak boleh diabaikan. Wa bisyarti, dan dengan syarat yang ketiga, faqdi jinsi mu'alijin, tidak mendapatkan orang yang mengobati yang sejenis. Misalkan di sini tidak ada dokter kandungan perempuan, yang ada semuanya laki-laki. Nah, karena tidak ada yang perempuan yang sejenis dengan perempuan yang hamil, hukumnya diperbolehkan, tapi dengan syarat ada yang mendampingi tadi. Tapi kalau ada dokter perempuan, wajib kepada yang sejenis, walaupun itu misalkan yang sejenis ini tidak ahli, yang lawan jenis tapi ahli, tetap memilih yang halal daripada yang haram. Masalah ahli tidak ahli itu yang menentukan lahir siapa? Allah, bukan dari ahli tidak ahlinya. Yang menentukan sembuh orang itu dari sakit bukan dari gelarnya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah punya aturan, pilih yang halal didahulukan, tinggalkan yang haram. Kalau tidak ada sama sekali baru dikatakan darurat. Tidak ada laki-laki, perempuan sama sekali, darurat sudah. Kita harus berobat walaupun tidak ada perempuan, hukumnya diperbolehkan, sifatnya darurat, cuman syaratnya harus ada pendamping supaya tidak berduaan saja. Nah, ini masalah hukum-hukum dalam memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Ada dalam masalah pernikahan, memandang wajah dan tangan, ada masalah persidangan, atau untuk masalah muamalah tadi wajahnya saja. Ada untuk urusan pengobatan, ini area-area yang dibutuhkan untuk pengobatannya, tapi dengan syarat didampingi oleh yang mahram dan tidak didapatkan dokter atau petugas yang sejenis, hanya ada lawan jenis. Nah, ini harus dipahami supaya tidak terkena keharaman. Kemudian lagi wa yajuzun nadharu ilaiha, boleh juga memandang kepada perempuan yang bukan mahram, aidon li ta'limil wajibi, untuk tujuan mengajarkan perkara-perkara yang wajib. Ini hukumnya boleh untuk perkara-perkara yang wajib, contohnya mengajari bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah ini hukumnya dalam sholat adalah wajib, maka mengajarkan atau belajarnya hukumnya wajib. Ya, kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, wajib belajar itu perempuan. Kepada siapa? Nah, utamanya kepada sesama perempuan, cari ustadzah yang bisa mengajarkan surat Al-Fatihah, karena itu wajib dalam sholat. Adapun seperti surat-surat pendek lainnya, hukumnya sunnah saja. Cuman kalau di daerah itu, misalkan daerah terpencil di lereng gunung misalnya, yang ada hanya seorang ustadz yang mengajar ngaji di situ, maka ini karena darurat diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan karena keadaan darurat. Ini untuk yang hukum belajar yang wajib saja. Alaiha kama qalahu as-Subuki wa ghairuhu, sebagaimana
menjelaskan hukum ini adalah Imam As-Subuki dan selainnya. Ini ulama ahli fikih, Imam Subuki. Jadi kalau belajar yang wajib, misalkan belajar bab haid bagi perempuan, belajar sholat, khususnya surat Al-Fatihah, bab wudu, ini hukumnya boleh. Ya, kalau belajar wudu untuk menerangkan wajah tidak perlu dibuka sebenarnya. Cuman untuk mempelajari surat Al-Fatihah ini wajib dengan membuka mulut. Nah, kalau bisa, tapi kalau tidak bisa dengan wajah. Karena harus melihat bagaimana mulut ustadznya mengucapkan huruf, misalkan shod atau huruf ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau tanpa melihat, hanya mendengar saja, kadang-kadang makhrajnya huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah ini tidak tepat. Makanya harus dengan melihat, talaki bahasanya. Dan seorang ustadz juga harus melihat posisi huruf itu di mulut santrinya, benar apa tidak. Itu dikoreksi dengan melihat. Tanpa melihat tidak bisa, hanya mendengarkan dari jauh, karena tidak tepat nantinya. Nah, dalam hal ini memandangnya seorang perempuan kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan dalam masalah mengajar atau belajar yang wajib seperti surat Al-Fatihah ini hukumnya diperbolehkan kalau tidak ada ustadzah atau yang sesama jenis. Wadzalika, dan hal itu bolehnya inda fakdi man yu'allimuha minal maharim, jika tidak mendapati orang yang bisa mengajar perempuan tadi daripada yang mahram dengan perempuan tersebut. Wan nisa'i, juga tidak ada perempuan-perempuan yang bisa mengajar kepada perempuan tersebut. Qiyasan alal mudawah, karena mengkiaskan dari masalah pengobatan tadi. Kalau suaminya bisa baca surat Al-Fatihah dengan benar, dilarang belajar kepada laki-laki yang bukan mahram, belajar kepada suaminya. Atau dia punya adik atau kakak laki-laki yang bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar, dia dilarang belajar kepada ustadz laki-laki yang bukan mahram, harus kepada yang mahram dengan dia. Atau kepada sesama perempuan, ustadzah atau temannya perempuan bisa baca Quran bagus, benar, dia harus belajar kepada si perempuan tersebut. Kalau sudah ada perempuan yang bisa ngajar, ada mahram yang bisa mengajar surat Al-Fatihah, haram hukumnya si perempuan tadi belajar kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini dalam pendapat Imam As-Subuki dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, pendapat yang kuat adalah diharamkan, tidak boleh. Ya. Maka dari itu, kalau kita kembangkan ini masalah yang terjadi sekarang, seperti sekolah, seperti perkuliahan, seperti les privat dan semuanya, nah ini hampir merata hukumnya tidak boleh ada guru laki-laki mengajar di kelas perempuan, atau sebaliknya guru perempuan mengajar di kelas laki-laki yang sama-sama sudah mahram. Harusnya seperti pondok pesantren, yang ideal laki-laki mengajar kepada laki-laki, yang perempuan mengajar perempuan. Ini hukumnya sejenis, halal. Ya. Apalagi yang dipelajari bukan masalah yang wajib, seperti belajar ngelas, belajar listrik, tidak ada hubungannya dengan ibadah kita dalam sholat, dalam puasa, maka ini lebih lagi dilarang seperti itu. Nah, bagaimana jika terjadi? Tetap kita mengakui itu hukumnya haram tanpa merubah hukum. Perkara kita tidak bisa meninggalkan, kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah
karena kita masih banyak melakukan dosa. Nah seperti itu, tidak boleh merubah karena nggak bisa dihindari jadi halal, seperti racun itu. Karena nggak bisa dihindari minum racun jadi hidup apa mati kira-kira. Efeknya tetap mematikan racun ini. Nggak ada keadaan memperbolehkan minum racun ya. Begitu pula dosa ini tidak ada yang kalau sudah Allah menyatakan haram dengan syarat-syaratnya tidak bisa tiba-tiba jadi halal dengan alasan yang kita buat tidak sesuai dengan aturan Allah. Ini jadi tetap haram. Inda ta'assurit ta'lim min wara'i hijab, ketika sulit untuk mengajar dari balik hijab. Nah, kalaupun bisa mengajar dari balik hijab seperti ini, yang mengajar lawan jenis tapi tidak berhadapan, ada hijabnya, yang pendengarnya atau santrinya di balik tirai tidak terlihat, ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau yang langsung melihat seperti di ruang kelas, di tempat perkuliahan, di tempat les, itu hukumnya tetap haram ya, tidak bisa ditawar dalam mazhab Imam Syafi'i. Wala yajuzun nadharu, tidak boleh memandang ilaiha, kepada perempuan yang bukan mahram, li ajli ta'limil mandub, karena alasan belajar hal yang sunnah. Belajar hal yang sunnah ini dilarang dengan cara memandang kepada perempuan yang bukan mahram, atau sebaliknya laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram, baik itu gurunya atau dosennya, tetap hukumnya haram. Kalau bukan hal yang sunnah saja hukumnya dilarang, apalagi yang bukan sunnah. Yang sunnah itu seperti baca Al-Quran, TPQ, itu hukumnya selain Al-Fatihah sunnah. Cuman ketika TPQ anaknya sudah balik, laki-laki, ustazahnya perempuan-perempuan, ini hukumnya haram, harus sudah pisah daripada sesama jenis ya. Maka dari itu dalam mazhab Imam Syafi'i ini masalah memandang saja begitu ketatnya, belum yang lainnya. Bi khilafil amrad, berbeda dengan masalah memandang kepada amrad, laki-laki yang baru tumbuh kumis dan jenggotnya. Fayajuzun nadharu ilaihi li ajlihi, boleh laki-laki memandangnya dalam masalah ini selama tidak ada penyelewengan daripada syahwatnya kepada sesama laki-laki, maka tidak masalah laki-laki memandang anak laki-laki yang baru tumbuh jenggot atau kumisnya. Kadza fi syarhin nihayah, beginilah yang diterangkan dalam kitab Syarah An-Nihayah, syarah kitab Imam Nawawi di Nihayah karangan li Syekh Muhammad Al-Misri Alal Ghayah li Abi Syuja', yang menerangkan dari kitab Abi Syuja', itu masalah kitab-kitab fikih. Di sini artinya Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan detail masalah memandang saja, kapan dibolehkan, kapan dilarang ya, mana syarat-syarat yang membolehkan, jika dilanggar syarat-syaratnya justru jadi dilarang, bolehnya karena ada syarat-syaratnya. Ada juga yang tidak boleh seperti tadi itu ya, dengan alasan belajar sunnah dan semuanya dilarang. Ini semuanya berdasarkan dalil di kitab-kitab ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, seperti kitab Abu Syuja',
kitab Nihayatul Mukhtaj, ini semuanya di kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab selain Imam Syafi'i, kita yang bukan mazhab Syafi'i hendaknya tidak mengikuti kecuali hanya dengan mazhab kita Imam Syafi'i, sesuai dengan yang pernah kita pelajari dari guru-guru kita, dari semua ulama yang di Jawa ini adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Ini masalah memandangnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram dan sebaliknya. Kiranya sampai sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, batasan mana aurat seorang perempuan kepada yang mahram dengan dia, semacam ayah kandung atau adik kandung? Nah, aurat perempuan ini saya ulang lagi, ada 4 hukum. Yang pertama, aurat perempuan di dalam sholat. Ini adalah seluruh badan, jami'u badaniha, selain wajah dan tapak tangan. Ini wajib dibuka di dalam sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i saya terangkan. Yang kedua, aurat perempuan di luar sholat, di hadapan suami. Ya, di hadapan suami aurat perempuan ini la aurata, tidak ada auratnya, boleh melihat seluruhnya. Bagi suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami boleh. Yang ketiga, aurat perempuan di luar sholat di hadapan mahram, seperti ayah kandung, adik kandung, atau kakak kandung, atau keponakan dan sebagainya. Ini seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut saja yang diharamkan, selebihnya diperbolehkan. Cuman juga harus menjaga bagian-bagian yang rawan untuk disyahwati. Jadi kalau dia di dalam rumah hanya menggunakan celana pendek, pakai kaos, hukumnya boleh ya. Untuk bagian pusar dan lutut haram diperlihatkan. Misalkan pakai celana pendek di atas lutut, ini enggak boleh. Kalau di dalam rumah di situ ada adik, ada kakak, harus di bawah lutut. Ya, seperti laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai celana pendek di bawah, di atas lutut, harus di bawah lutut. Yang keempat, aurat perempuan di luar sholat di hadapan yang bukan mahram. Ini mazhab Syafi'i, seperti tadi seluruh badan, termasuk wajah dan tapak tangan. Ini seluruhnya. Ya, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah darurat untuk memegang perempuan yang mau bunuh diri? Nah, ini hukumnya memang kalau tidak ada tadi perempuan yang bisa menolong yang sejenis atau yang mahram yang sejenis, maka hukumnya memang darurat. Darurat untuk menyentuh, bahkan wajib bagi dia untuk menyelamatkan perempuan yang mau bunuh diri tersebut. Ya, baik itu dengan cara memegangnya atau bahkan merangkulnya ketika mau lari ke tengah jalan atau yang lainnya, hukumnya diperbolehkan. Cuman sebatasnya, seperti ketika pengobatan tadi boleh, yang hal-hal yang dibutuhkan tadi untuk dipegang, dibuka, tapi sebatasnya. Begitu juga ketika menyelamatkan perempuan yang mau bunuh diri, yang sebatasnya. Kalau dengan hanya menarik tangannya saja satu sudah bisa, jangan melebihi itu ya, sampai dipeluk dan sebagainya, ya itu sudah beda lagi. Ini sebatasnya saja yang diperlukan. Ya, ini ada dalam hadis itu dikatakan yang maknanya, nah, di akhir zaman itu ada perempuan-perempuan yang berpakaian
tetapi hakikatnya telanjang. Ya, ini ulama ada dua pengertian. Yang pertama, berpakaian tapi transparan. Seperti sekarang ada pakaian ini kainnya terlalu tipis, jadi masih kelihatan warna kulitnya, masih terlihat dari cahaya matahari itu kelihatan bentuknya. Nah, ini masih dikatakan belum sempurna di dalam menutup auratnya, walaupun dia sudah berpakaian. Yang kedua, berpakaian terlalu press body, ketat. Nah, ini walaupun berpakaian cuman sudah menampilkan, membentuk body tubuhnya yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Nah, makanya kalau orang-orang dulu, khususnya yang orang perempuan-perempuan sholihah, ini tidak mau pakai pakaian yang ketat, pasti pakai longgar abaya, ya longgar-longgar, atau dia tidak mau pakai celana tanpa ditutup dengan baju panjang. Nah, celana itu hanya di dalam baju panjang. Pakai sirwal, pakai celana itu sunnah ketika keluar rumah, cuman masih ditutup dengan baju panjang, jubah atau abaya. Ya, cuman sekarang sudah zaman seperti ini, bagaimana lagi? Maka seperti kewajiban-kewajiban ibadah, kewajiban menutup aurat ini adalah yang pertama orang tua yang harus memerintah. Dalam hadis dikatakan, muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'in. Perintah anak kamu dengan sholat ketika anakmu sudah usia 7 tahun. Wadribuhum idza tarakuha wahum abna'u ashrin. Pukul anak-anak itu dengan pukulan kasih sayang, pengajaran kalau meninggalkan sholat padahal sudah usia 10 tahun. Siapa yang wajib ini adalah walinya. Pertama, wali ini bisa ayah, bisa ibu, kakek, nenek yang masih menjadi hak warisnya dia. Kalau sudah tidak ada wali, misalkan dia dititipkan di saudara, maka ya saudaranya itu yang wajib menasehati. Kalau dia misalkan satu sekolah di satu pesantren, maka kepala sekolahnya atau kepala pondoknya yang wajib menasihati. Sesuai dengan amanat itu diwakilkan kepada siapa. Nah, itu secara khusus. Adapun secara umum wajib man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan dinasehati. Fa illam yastati fa biqalbih. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati kita ingkar, enggak setuju kalau dia seperti itu. Nah, ini ada tingkatan. Dengan tangan ini bagi wali, bagi orang tua. Kalau kamu tidak menutup aurat, saya pukul. Ya. Kalau dengan nasihat ini bagi orang-orang yang mengerti ini haram hukumnya, kamu harus nutup, dan dia mampu menyampaikan dengan dalil-dalilnya. Kalau dengan hati, bagi orang-orang awam seperti kita, melihat tetangga, melihat orang lain seperti itu, ya kita nggak mampu untuk nasihat, maka dengan hati kita tidak setuju, tidak ridho dengan mereka membuka aurat seperti itu. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Masalah aurat perempuan di dalam sholat, yaitu seluruh badan selain wajah dan tapak tangan. Cuman dalam prakteknya ini banyak kesalahan yang kita lihat bagi wanita-wanita yang menggunakan mukena, seperti kita lihat di televisi, tayangan televisi, atau yang bisa kita lihat di masjid-masjid, di musala-musala saat perempuan melakukan sholat. Nah, ada sebagian yang menjulurkan atau memang turun
bagian dagu ini sampai terlihat kulit leher. Nah, ada juga ujung lengannya turun daripada lengan, tapak tangan kelihatan bagian lengan bawahnya ini. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dan dalam wudhu ada kaidah namanya sesuatu yang wajib ketika ditutup, maka area yang membantu itu hukumnya juga wajib untuk diikutkan. Dalam wudhu wajib membasuh wajah, itu berarti wajah ini batasannya dari ujung rambut kepala, tempat tumbuh rambut kepala sampai dagu, kemudian dari ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri. Kalau dalam wudhu ini karena khawatir ada bagian yang tidak terbasuh, dilebihkan ya, jadi sebagian rambut, sebagian telinga, terus kulit di bawah dagu ini harus terkena air juga untuk meyakinkan seluruh wajahnya terbasuh. Nah, kebalikan di dalam menggunakan mukena dalam sholat, bagian yang wajib tadi harus ditambahkan, ditutup sebagiannya supaya benar-benar sah di dalam menampakkan wajah. Ini hanya bagian wajah saja, tidak boleh rambut terlihat. Walaupun satu rambut terlihat, hukumnya tidak sah sholatnya. Atau bagian kulit di bawah dagu, bagian leher ini, kalau terlihat sedikit saja, ini tidak sah sholatnya. Makanya harus disangkutkan di dagu, bagian dagu ini agak disangkutkan di dagunya, telinga. Untuk tangan ini juga kalau menjadi wajib harus dengan mengikat bagian kuk, bahasa Arabnya ini pergelangan tangan, maka hukumnya harus menggunakan ikatan supaya tidak jatuh lengan bajunya kelihatan lengan bawahnya. Maka biasanya di sini ada mukenah yang sudah ada ikatan di jari dan juga dengan semacam karet supaya tidak sampai jatuh ke bawah. Kalau ujung lengan bajunya ini longgar seperti ini, nanti akan turun kelihatan lengan bawahnya, hukumnya tidak sah sholatnya karena auratnya tidak tertutup. Salah satu rukun dalam sholat adalah satrul aurat, menutup aurat. Kalau auratnya tidak tertutup, otomatis sholatnya tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka itu harus benar-benar berhati-hati. Perempuan dalam menggunakan mukena harus diperhatikan dulu sebelum sholat. Jangan langsung sholat sebelum memperhatikan bagaimana pemakaian mukenahnya dari wajah dan tangannya. Kalau menggunakan mukenah potong, setiap gerakan sholat jangan sampai terlihat aurat dari arah atas, dari samping kanan dan samping kiri. Kalau dia ketika posisi rukuk dari arah belakang kelihatan kulit lehernya ketika menggunakan mukenah potong, maka tidak sah. Maka itu kalau menggunakan mukenah potong harus berhati-hati. Bukan tidak boleh, cuman harus berhati-hati. Jangan ada bagian kulit tubuh yang terlihat dari samping ataupun dari atas. Kalau kelihatan, hukumnya auratnya terbuka, berarti rukun syaratnya sholat tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya. Semacam itu. Untuk masalah memandang ini, walaupun kelihatan remeh, ini ada dampak yang sangat besar. Ya, seorang perempuan misalnya menampakkan aurat kepada laki-laki dewasa. Kalau laki-laki dewasa ini sudah menikah, kemudian dia melihat perempuan itu dengan syahwat, dia masih punya penyaluran, yaitu dia akan pulang dan akan berhubungan dengan istri yang halal. Ini masih terselamatkan.
Adapun yang tidak punya istri ketika melihat perempuan itu syahwat, maka ini bisa mengarah kepada hal-hal yang haram, mulai dari na'udzubillah onani bahasa kita, dan sampai pada masalah perzinahan, na'udzubillah. Kalau sampai terjadi semacam ini, bukan laki-lakinya saja yang memandang saja yang berdosa, perempuan sebagai subjek yang dilihat atau objek bahasa kita, atau sumber daripada syahwat si laki-laki itu, ini juga terkena dosanya berzina dan juga terkena dosanya onani, zina tangan ya. Laki-lakinya dosa, perempuan sebagai penyebabnya juga dosa besar, walaupun dia tidak berniat untuk menggoda dengan badannya, cuman itu secara otomatis akan merangsang seseorang. Kalau kepada anak kecil yang sudah menjelang balik atau baru balik tadi, menjadi terangsang dengan melihat perempuan ini juga dampaknya besar. Berapa banyak anak-anak yang masih sekolah akhirnya berhubungan dengan sesama teman, dan hasilnya jadi perzinahan. Na'udzubillah min. Jadi dampak daripada menampakkan aurat ini bukan sekedar dosa biasa, cuman bisa mengarah kepada menghasilkan dosa zina bagi si perempuan tersebut yang tidak melakukan perzinahan. Ya, itu yang jadi efek besarnya, yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh perempuan itu. Kemudian banyak juga kita lihat faktanya ketika seorang berduaan, walaupun itu dokter dengan pasien, guru dengan murid, atau sesama profesi, selama itu laki-laki dan perempuan, pasti ada potensi syahwat, itu tidak bisa dihindari. Dan ini banyak terjadi perzinahan, perselingkuhan. Jadi jangan beralasan ini kita hanya kerja sama atau diskusi, itu hanya alasan di mulut, tapi hati bisa tergoda dengan setan. Kemudian masalah sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita diajarkan di pesantren itu mulai sesama jenis pun dilarang sangat dekat. Misalkan berjalan bergandengan, walaupun sesama laki-laki haram, kita dikatakan haram. Apalagi sampai mandi bareng, kemudian ganti baju bareng, laki-laki sama laki-laki, bisa memandang aurat, ini rawan terjadinya hubungan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih berat, lebih parah ini. Karena kalau semisal di tempat-tempat itu jarang orang akan curiga kalau ini suka sesama jenis. Beda kalau laki-laki dengan perempuan di tempat-tempat yang tersembunyi, itu sudah jelas banyak yang akan mencurigai. Cuman kalau sesama jenis ini hampir tidak ada orang curiga. Dan di sini lebih berat terjadinya setan itu bisa mengalahkan manusia, sampai-sampai yang tidak pernah dilakukan hewan pun dilakukan manusia. Kambing jantan tidak pernah berhubungan dengan sesama jantan ya. Tapi manusia ada yang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, na'udzubillah min dzalik, perempuan dengan perempuan, karena itu tadi tidak di preventif, tidak ada pencegahan, mulai dari mandi bersama, ganti baju bersama, berjalan bergandengan, tidur saling berangkulan dan sebagainya, ini hukumnya haram. Makanya dalam syariat Islam ketika usia 10 tahun anak itu harus dipisah tempat tidurnya. Laki-laki atau perempuan harus terpisah. Bukan berarti laki-laki dengan laki-laki masih satu ranjang, haram hukumnya, harus dipisah. Kalau nggak punya ranjang yang baru, yang satu anak
di atas ranjang, yang satu di lantai, atau sama-sama di lantai asalkan tidak saling menempel satu dengan lainnya, karena itu bahaya. Ini yang tidak pernah terpikirkan oleh kita kadang-kadang. Dari hal-hal yang kecil ini kalau dibiarkan akan menjadi perzinahan atau terjadi hubungan sesama jenis. Na'udzubillah min.